Gue bilang, gila ya. Bahan baku berapa sih? Murah. Di Tembilahan itu 100.000 1 ton. Jadi artinya cuma 100 perak sekilo. Diolah jadi matras itu bisa jual jutaan rupiah. Bayangin. Oke, halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Sekarang layout baru, rumah baru. Jadi nanti gue bakalan kapan-kapan house tour untuk ngasih kalian lihat kayak rumah barunya kayak gimana bentuknya. Tapi ngomong-ngomong, di video kali ini gue pengen ngejelasin satu judul yang menarik gitu ya, satu cerita yang menarik bahwa ada satu orang itu bisa ngubah sampah jadi barang-barang yang kalau dijual nilainya jutaan rupiah dan di total market cap-nya itu bisa ratusan miliar bahkan triliunan. Dan kalau misalnya kalian ngikutin story gue dari dulu, bukan dari dulu sih, dari beberapa minggu yang lalu, gue itu kan di Bali lama sekitar 2 minggu untuk ngerjain project aplikasi untuk kamu, aplikasi sosial, konsepnya dropshipping, bisa kalian dapetin aplikasinya di Play Store. Untuk saat ini kalian bisa jualan dan dapet uang gitu ya dari sana. Dan abis itu gue berangkat ke Batam. Jadi sebenarnya gue tidak ada rencana apa-apa di Batam karena kita ada rencananya itu di Rengat. Rengat itu di Inhu atau Indigari Hulu, Kepulauan Riau. Jadi ada peresmian pabrik serabut kelapa di sana yang diolah jadi matras dan ranjang. Dan orang ini tuh mentor gue, namanya Pak Simarba Atong. Beliau ini owner dari Big Land, Big Foam, Napoli, kursi bakso gitu ya yang kalian suka tahu. Beliau ini kan anak daerah, tinggalnya di daerah Tembilahan dan sekarang pengen ngebangun daerahnya di Kepulauan Riau untuk buat sesuatu nih. Dan dia ngajak gua kayak, kita tuh mustinya berangkat dari Halim katanya. Jadi gue mesti dari Bali berangkat ke Jakarta, terus gua terbang ke Pekanbaru. Jadi Pak Atong ini tuh sebenarnya udah charter pesawat, salah satu pesawat brand gede lah, satu pesawat di charter nih. Ternyata satu dan lain hal akhirnya nggak jadi dan kita harus naik private jet. Jadi berangkat ke Batam jadi gue cuman transit di Jakarta, numpang pipis, terus gue langsung berangkat ke Batam. Di Batam nginep semalam gitu, Besok paginya kita dari Bandara Hang Nadim ya, itu langsung berangkat ke Rengat pakai pesawat kecil, pesawat private jet. Jadi gue berpikir, wow, private jetnya kayak Mas Juragan nih, ternyata pesawat propeller Susi Air. Jadi yang baling-baling satu di depan. Jadi ini videonya nih gue kasih lihat ke kalian nih tentang perjalanan gue kemarin. Dan yang menarik adalah ketika gue berangkat dari Batam ke Rengat, jadi kita turun di Bandara Japura, kurang lebih dari bandara itu kurang lebih 40 menit sampai ke pabrik. Dan di pabriknya ini tuh luar biasa banget. Dari yang cuman sampah, gue kan biasa ekspor cuman bal-balan serabut kelapa biasa ya. Tapi di sini tuh serabut kelapanya nggak diekspor bal-balan, tapi produknya di press, diolah, dicampur dan lain sebagainya jadi bahan baku matras. Jadi kalau misalnya anggap nih ya ini ranjang gitu ya, jadi atasnya busa, bawahnya busa, tengahnya serabut kelapa. Dan itu bagus banget di Cina, permintaan itu untuk orang-orang yang mereka nggak suka busa, karena menurut mereka kalau gue tidur di kasur busa tuh kayak tulangnya sakit. Kalau di matras yang keras tuh kayaknya bagus untuk tulang. Dan di Indonesia ini udah banyak yang mengadopsi hal-hal seperti itu. Jadi market untuk matras yang keras itu laku banget. Bahkan nggak cuman itu, bahan baku serabut kelapa itu dipakai untuk barang-barang yang premium, jok-jok mobil Alphard, Ferrari, Mercy. Itu mereka sudah ada bahan baku serabut kelapa di dalam joknya. Dan gue ngeliat dari yang biasanya gue ekspor bal-balan, terus pas gue belajar di sana gue liat jadi matras, gue bilang, gila ya. Bahan baku berapa sih? Murah. Di Tembilahan itu 100.000 1 ton. Jadi artinya cuma 100 perak sekilo. Diolah jadi matras itu bisa jual jutaan rupiah. Bayangin, satu kasur itu jutaan rupiah, modal juga paling cuma berapa. Jadi gue belajar di sini ternyata kalau kita taruh added value, kita taruh nilai di sebuah produk, itu bakalan sustain dan jadi long game business. Jadi makanya gue bilang ke teman-teman semua di komunitas Bisa Ekspor,
setahun 2 tahun pertama belajar komoditas itu harus. Tapi kalau selamanya jalanin komoditas, buat gue jangan. Gue kayak 7 tahun jalanin komoditas, gue juga berpikir di tahun ke-8 kayaknya gue harus main brand deh. Dan pengalaman ini yang akhirnya gue pengen share ke teman-teman semua. Kalau lu udah jago di komoditas, next stepnya adalah create brand, put added value, tambahin nilai tambah di produk kalian dan kalian bisa jualan ke luar negeri. Itu bakalan long game business. Gue kemarin ekspor Daiji gitu ya, skincare ke Malaysia, itu juga long game business. Nilainya juga gedenya minta ampun. Makanya teman-teman yang belajar ekspor di Commerce Bisa Ekspor, kalian beruntung banget karena gue ini adalah trial errornya kalian. Ngapain 7 tahun lu main di komoditas, ternyata lu setahun 2 tahun cukup, dan lu bisa create brand, lu bisa added value di sana. Itu adalah perjalanan yang menurut gue luar biasa banget, dan gue saat ini berkesempatan untuk menjadi bagian dari perusahaan dan pabrik tersebut untuk bisa eksporin produknya ke Cina. Jadi balik lagi dengan sebuah brand dan permintaan juga banyak banget, kita tambah nilai di dalam produk, nggak cuma bal-balan. Biasa gue ekspor ke China juga bal-balan, cuman saat ini gue ekspor matras. Makanya teman-teman semua ini Commerce Bisa Ekspor, ini kesempatan kalian untuk bisa belajar dari awal sampai akhirnya bisa ngikutin langkah-langkah yang gue ambil. Ini nggak tepat 100% karena setiap orang punya cerita hidupnya masing-masing, tapi ini adalah gue sebagai project percontohan kalian untuk melihat bahwa di dunia ekspor itu ternyata bisa seluas dan sebesar dan se-unlimited itu. Makanya harapannya teman-teman semua yang belajar, bahkan gue juga kemarin ngundang beberapa teman bisa ekspor yang di Rengat dan Tembilahan untuk datang lihat. Mereka takjub dan mereka amazed bahwa wow, ternyata bisnis ekspor bisa segitu besarnya ya. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Dan gue salut banget sama mentor gue Pak Simar Batong. Dan akhirnya gue ngeliat bahwa punya mentor, ngikutin seseorang itu penting untuk kita bisa ngelihat langkah-langkah selanjutnya dibanding kita kayak ngulik sendiri. Itu akan makan waktu lebih lama sih sebenarnya. Makanya harapannya dengan ada Bisa Ekspor ini bisa ngebantu kalian mempercepat perjalanan bisnis kalian di dunia ekspor. So, kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka lihat bahwa dunia ekspor ternyata tidak semenyeramkan yang mereka pikir. Kurang lebih seperti itu. So, see you on the next video. Bye-bye.